Fajar, gimana perasaannya? Lumayan kecewa, Chef. Tapi kamu sadar kesalahan kamu tuh di mana? Sadar, Chef. Semoga kamu belajar ya. Ya, Chef. Aku kurang maksimal di ayam cemani tersebut, jadi ya aku merasa layak juga sih nggak lolos ke babak selanjutnya. Ya, di hadapan kalian ini ada suatu bahan yang sangat familiar, sangat populer, dan kalian bisa menjumpainya setiap hari. Bisa menebak nggak kira-kira apa? Manik, apa? Buah, Chef. Buah. Desi? Pisang. Pisang? Ya. Tunggu? Dedaunan sih, Chef. Dedaunan. Daun pandan gitu-gitu. Gogo, emang kamu urep di kebon tiap hari lihat pandan? Daun pandan kali ya, soalnya aku nanam di depan rumah, jadi aku lihat setiap hari. Ini Chef, gimana kalau kita buka aja? Oke, langsung ya. Ya. Merinding aku. Wah, challenge apa lagi nih? Kemarin ayam cemani, jangan-jangan sekarang ayam kalkun. Aku lihat dari atas kayaknya ini kalau nggak kelapa, ketupat. Soalnya tutupnya kayak anyaman daun kelapa. Ya, ini adalah bahannya. Doang. Wah, begitu dibuka tempe. Oke, Chef, siap, Chef, tantangannya. Lihat tempe segunung, ini buat makan sekampung tetap bisa sih. Tapi pasti ini bukan sembarang challenge sih, pasti ada gebrakan lain yang lebih menggelegar. Ternyata tempe. Aduh, masak apa ya pakai tempe? Nah, ini tempe, bahan yang mudah sekali diolah, ya. Bisa sebagai makanan utama, juga bisa sebagai makanan pendamping. Kamu bisa olah secara modern, juga kamu bisa olah secara tradisional, ya. Ini kamu harus menunjukkan kreasi kamu yang baik, kreativitas yang baik, kalau perlu yang originalitas, ya, dari tempe ini. Chef Juna sudah mention ya sebelumnya, tantangan kali ini lebih menguras mental, endurance, stamina. Karena untuk tantangan kali ini, di babak ketiga dari tantangan kemenangan ini, kalian akan masak berkali-kali sampai kami menemukan satu orang yang benar-benar layak untuk mendapatkan keuntungan yang kami sudah janjikan. Juri bilang masaknya bakal berkali-kali, agak down sedikit, cuman aku harus tetap semangat. Kita akan memulai memasak tempe maraton. Maraton. Ya. Hah? Disuruh masak berkali-kali, Rek. Aku harus berapa kali masak ini? Setiap roundnya kalian akan diberi waktu memasak hanya 30 menit. Kalian sajikan ke depan kami. 1 atau 2 orang akan gugur. Waktu memasak dimulai lagi. Terus sampai kalian tersisa 2 orang dan akhirnya pemenangnya. Kalah challenge masak lagi, menang challenge masak lagi. Kapan sih ini nggak masaknya? Masak tempe berkali-kali, nggak ada masalah sih, Chef. Yang penting nekat. Jadi kamu bisa pikirkan, kalian berenam, kalian akan masak berapa kali? 5 kali. 5 kali. 5 kali 30 menit. Dengan bahan yang sama, kalian harus push diri kalian sendiri. 30 menit, Chef. Aduh, kejam kali, Chef. Janganlah, tambah 15 menit lagi, Chef. Soalnya otak terkuras ini, Chef. Gimana cara bikinnya itu? Lari ke pantry aja udah 5 menit kali nyari-nyari bahan. Aduh, Chef, kayak bener aja. Tempe tetap menjadi highlight and star of the dish. Benar-benar kali ini no excuse. Ya, Chef. Ya, Chef. Ya, ini karena sifatnya kompetisi ya. Jadi jangan masak yang itu-itu aja. Nah, ini skillnya, keluarkan semua kemampuan kamu ya. Karena cukup banyak memasaknya, tidak satu. Yang satu itu yang gugur. Jadi yang lainnya kalau berusaha untuk tetap ada di sini, harus terus mengeluarkan skillnya yang masing-masing dengan baik ya. Strateginya terserah. Oke. Mau fokus 30 menit bikin satu, boleh. Mau mikir setidaknya 3-4 step ke depan, silakan. Lebih baik. Tapi saya harap kalian per rondenya tetap mengambil tempe seperlunya saja. Ya, Chef. Siap, Chef. Sama seperti kalian ke pantry. Kalian nggak bisa ngambil sekian banyak
berharap kalian akan bertahan sampai 3 atau 3 besar atau gimana. It doesn't work like that, karena apapun itu nanti akan jadi waste. Waduh, makin deg-degan, bakal susah challenge ini. Pokoknya aku mesti pikirin yang terbaik untuk ronde 1 ini, karena kalau misalkan aku kalah di sini kan kayak malu banget gitu. Masa baru mulai udah kalah. Oke? Ya, siap. Kalian bebas ke pantry, bebas ke utensil room. Ingat, waktu memasak kalian 30 menit. Be smart. Don't be Strategiku untuk di challenge ini sih kayaknya fokus 1 dulu deh. Semoga masak tempe berkali-kali, aku nggak sampai trauma ya. Waktu kalian memasak, dimulai dari sekarang. Tantangan maraton. Para kontestan harus menyajikan hidangan tempe terbaik mereka untuk menentukan siapa pemenangnya. Waktu sudah dimulai, aku langsung lari ke pantry, ngambil bumbu-bumbu, dan tidak lupa dengan andaliman. Hal pertama yang aku lakuin adalah lari ke pantry dan aku langsung ngambil sirloin steak. Kenapa aku ambil sirloin steak? Karena aku pengen ambil lemak dari sirloin itu dan aku bakalan infuse ke tempenya supaya rasa tempenya itu kayak beef. Kacang tanah. Challenge kali ini menurutku jujur lumayan susah karena jarang banget ngolah tempe. Gak kepikiran tiba-tiba challenge-nya tempe dan jarang juga makan tempe. Strategi aku pertama, aku bakal masak yang simple tapi sedap. Aku mau bikin sambal pecok santan pakai tempe goreng. Dijamin sedap lah. Aku seneng banget, bangga banget pokoknya bisa sampai yang challenge 3 ini. Cuma kaget banget ternyata beda banget tantangannya kali ini dan waktunya tuh mepet-mepet. Untung tempe sih biasanya juga masak di rumah, jadi ya aku bikin sesimpel mungkin, sesedap mungkin. Aku nggak mikirin ke yang next-nya, aku mikirin sekarang aku bikin yang sesedap mungkin biar lanjut aja. Kalau umpama aku bisa lolos sampai 5 ronde ke depan, pastinya capek, tapi kalau menang sih seneng ya. Pertama aku rebus tempe dan chickpeas-nya. Tapi setelah aku buka, chickpeas-nya ternyata sudah matang. Wah, ini enak banget sih, langsung matang. Cepet jadinya deh. Hari ini start dengan appetizer, saya bikin hummus makanan dari Levantin, dari Lebanon, gitu-gitu deh. Dari Palestina, seperti itu. Semoga juri suka. Bang Sanggar dengan hummus tempe, ide yang sangat kreatif dan inovatif, pasti lolos. Di antara 6 orang yang di bawah itu, aku sih dukung Desi ya untuk bisa go terus dan jadi pemenangnya. Tapi sepertinya Manik full power juga. Aku langsung hancurin tempenya dan aku pan-seared biar tempenya itu termasak dulu supaya rasanya itu nggak bau kayak seolah-olah tempenya itu mentah. Jadi hari ini aku bakal masak beef hamburg steak gitu, tapi aku ganti proteinnya dengan tempe. Nanti di sini ada beef, aku ekstrak si sarinya itu biar nanti rasa tempenya kayak beef. Masak 5 kali lagi itu kan nggak semua orang berkesempatan dapat itu, dan kayaknya ini bakalan seru, jadi I'll take it as a game aja. Aku langsung kepikiran untuk bikin hamburg tempe aja, soalnya itu 30 menit pasti jadi. Lumayan susah justru karena emang tempe udah ada rasa bawaannya ya, kayak ada rasa tempe gitu. Jadi kita harus ngilangin rasa tempe kayaknya, kalau mau diapa-apain juga agak susah. Strateginya di ronde pertama, slow but sure deh, pelan-pelan aja. Melihat Kirana juga bikin burger tempe, sama kayak punya Desi. Wah, bisa head to head ini. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Tempe. Aduh, ini aromanya aja sampai sini udah. Bau tempe. Sudah khasnya sudah keluar dari tempe, karena tempe itu mempunyai aroma diri yang kuat dari kedelai. Mungkin karena proses fermentasinya. Iya, betul. Siapa nggak suka tempe sih? To be honest, saya suka tempe. Suka. Tapi kalau disuruh pilih, saya lebih suka tahu. Sama. Oh gitu. Saya juga. Saya agak terbalik ya, saya lebih suka tempe. Di rumah sebenarnya bukan masalah lebih suka, tapi tahu kan variannya banyak sekali. Variannya lebih banyak ya. Tapi kali ini challenge-nya adalah tempe. Ya.
6 dari mereka akan cooking marathon pretty much ya. Nah, itu serunya di situ. Seru, dalam 30 menit. Mereka harus benar-benar pinter. Iya. Karena 30 menit itu tidak banyak waktu loh. Iya, betul. Dan harus kreatif juga ya, karena mungkin bisa buat satu hidangan bagus. Ya. Tapi masih ada Betul. Kita the next round lagi, the next round lagi, dan the next round lagi. Iya. Kita appreciate banget kalau dia bisa merubah tempenya sedikit tapi tidak menghilangkan teksturnya. Oh iya. Yang penting ter-highlight dengan baik lah tempenya. Sambil aku menunggu bentuk tempenya itu ter-shape dengan baik, aku langsung seared untuk sirloin steak. Lanjut untuk bikin saus. Jadi kalau di Korea, waktu aku makan makanan namanya donkatsu, di situ tuh mereka pakai saus yang base-nya itu dari Worcester sauce dan itu ada tomato sauce. Jadi pas dimakan tuh ada asamnya gitu, enak deh pokoknya. Mengolah tempe dalam 30 menit tidak ada lagi kesulitan di dalam diriku karena aku sudah terbiasa memasak. Oke guys, sisa waktunya tinggal 15 menit. Yes, chef. Waktu tinggal 15 menit, aku haluskan garlicnya, lalu aku masukkan tempe dan chickpeas yang sudah aku blender. Waktu sudah tersisa 15 menit. Aku di situ potong tempenya, aku buat segitiga. Siap ku potong, langsung ku masukin ke bumbu gulai biar tempenya meresap. Ruth, apa iya kau potong besar-besar kayak gitu? Mateng kah itu? Aku nggak yakin mateng, Ruth. Takutnya nggak meresap gitu loh. Waktu saya 15 menit, aku nunggu tempenya kering, terus aku siap-siap untuk nyalain kompor, nanti biar langsung campurin saus sama tempenya. Selain masak ronde pertama, jadi aku udah mikir, dish ronde kedua itu apa, yang ronde ketiga itu apa, seandainya aku lolos. Menurutku saingan terbesar di challenge kali ini sih Manik. Karena Manik tuh aku udah tahu idenya pasti ada aja. Bikin apa? Hamburg tempe. Hamburg? Ya. Terus pakai apa aja? Pakai saus. Mini dong? Kamu nggak ini dikukus terus saya jadiin patty. Oh, dijadiin patty. Ya. Oke, kirain memang kamu milih yang bentuk silinder karena mau buat next kalau lanjut. Oke, berarti udah ada kepikirannya nanti nextnya mau apa. Terus pakai apa aja nih hamburgnya? Hamburgnya ini saya browning tepung supaya ada smoky-smokinya di sausnya. Hamburgnya pakai jadi smoky sih toasted bukan? Oh ya toasted, sorry chef. Yes, toasted. Jangan sembarangan pakai kata smoky gitu loh. Sorry chef. Kalau kamu nggak smoke, it's not smoky. Okay. Oh iya, bukan smoky tapi toasty maksudnya chef. Oke, terus sausnya apa? Beef broth. Telurnya diapain? Ini telurnya buat nanti di patty. Buat di dalam hamburgnya. Oke, ya. Terus dia di-serve-nya pakai apa masa hamburg top? Hamburg top. Top. Nggak ada, it's a dish or? It's a dish. Ya udah pakai sayur ya chef, oke. Harus pakai sayur ya chef? Ya udah deh, aku ke pantry ambil brokoli nih. Waktu tersisa 15 menit, aku langsung goreng tempe, tapi nggak terlalu kering, jadi setengah kering aja. Hal yang terpenting untuk di gulai tempe ini yang paling dijaga itu santannya biar tidak pecah. Nanti kalau pecah, aku yang dipecahkan juri. Bikin apa? Halo chef, bikin gulai tempe chef. Gulai sama kentang. tempe. Andaliman. Tetap andaliman iya. Ya. Nggak boleh pas. Bang Rudi, kalau disuruh masak, kenapa selalu gulai dan andaliman terus sih? Ayo mana masakanmu yang lain? Terus tempenya berarti kamu gulain bareng? Iya, tapi pengolahannya tempenya satu? Iya, tempenya aku buat di kaldu juga, chef. Kaldu gulainya, chef. Oke. Tempe ku goreng, campur bumbunya, ku blender, saute, chef. Oke, berarti dia soft semua ya? Iya, chef. Oke, nggak mau ada permainan tekstur gitu Oke. Kan? Ada kan? Adain dong? Siap, chef. Siap, chef. Tapi, aduh, mohon maaf ya, chef. Tapi saya mau kasih yang agak lidah itu menggoda, chef. Ketir-ketir sedikit dengan andalimannya. Challenge-nya sangat menantang. Karena olahannya tempe, karena tempe nggak bisa dibilang terlalu mudah memasaknya. Karena ini disuruh kreasi sendiri, tapi kali ini aku buat
gulai tempe, andaliman. Strategi paling kasih rasa yang terbaik aja. Karena kan belum ada buat gulai yang dengan tempe, dengan blend sama tempenya. Ngolah tempe 30 menit mudah sebenarnya. Tapi mana ada yang berani buat 30 menit gulai pakai tempe. Coba kalau yang lain ketar-ketir kerjaannya. Chickpeas yang sudah panas aku campur dengan tempe rebusnya. Lalu aku masukkan tahini, lemon, dan spices lainnya. Mengerjakan hummus di ulekan itu memudahkan aku untuk adjust rasa dan texture. Langsung aku ambil ulekan buat ngulek bahan-bahan lainnya. Udah selesai langsung aku tuang santannya, jadi deh sambal. Tinggal aku fokus bikin nasi sama goreng tempenya. Sambal pecok santan ini spesial banget. Ada kencur sama santan sama kacang yang bikin nendang di sambelnya, jadi auto sedep lah.